Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024, tertulis di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 13. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ido alana ubahen nama rupama ahu madzamitai nasida ay marnida nasida soharu di ida jala marbinege nasida soharu di bege jala dang diatusi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Demikian pertanyaan murid-murid Yesus kepadanya. Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Inilah alasan mengapa Yesus sering menggunakan perumpamaan dalam pengajaran-pengajarannya. Yesus mengenal dan memahami setiap orang, sehingga dia mengatakan bahwa banyak orang sekalipun melihat tetapi tidak melihat, dan mendengar tetapi tidak mengerti. Sebagai gambaran ketidakmampuan dari banyak orang menerima kebenaran sejati dari Tuhan, maka Yesus menggunakan perumpamaan untuk menguji siapa yang benar-benar mencari Tuhan dengan hati yang tulus dan terbuka, dan siapa yang hanya mendengarkan dengan telinga tetapi tidak dengan hati sehingga tidak memahami. Lewat nas kita hari ini kita diberi pengertian yang pertama bahwa kebenaran Tuhan sesungguhnya selalu terbuka tetapi akan selalu tersembunyi bagi orang-orang yang menutupi hatinya untuk kebenaran itu. Ketika Yesus mengajar dengan menyatakan kebenaran tanpa perumpamaan, hanya mereka yang memiliki hati terbuka dan siap menerima yang dapat memahami makna terdalamnya. Tetapi kepada orang-orang yang menutup hatinya, yang sekalipun melihat tetapi tidak melihat, mendengar tetapi tidak mengerti, Yesus memakai perumpamaan dengan tujuan supaya mereka dapat menerima kebenaran rohani, bukan hanya tentang mendengar secara fisik, tetapi lebih kepada hati yang siap menerima dan merespon. Kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita membaca firman Tuhan atau mendengarkan renungan, jika hati kita tertutup, kita tidak akan memahami pesan Tuhan secara mendalam lewat firman Tuhan itu, melainkan hanya menilai renungan itu, bahkan bisa sampai menjudge atau menghakimi penyampaian renungan itu, karena boleh jadi hanya mendengar tanpa menyimak. Maka secara eksplisit firman Tuhan mengingatkan kita bahwa dalam menerima kebenaran sejati, hati yang keraslah yang menjadi penghalangnya, bukan kemampuan mendengar dan memahaminya. Sebab sesederhana apapun pengajaran firman Tuhan, bagi orang yang menutup hatinya akan sulit untuk memahaminya. Yesus menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa banyak orang tidak dapat memahami ajarannya adalah karena hati mereka keras. Bisa saja mereka sibuk dengan kebanggaan kemampuan diri sendiri, kesombongan intelektual, atau karena tidak mau bebas dari kesenangan duniawi yang akhirnya membuat mereka tidak mau menerima kebenaran yang didengarnya. Oleh sebab itu, memahami ajaran Yesus bukan hanya soal pengetahuan intelektual, melainkan soal hati. Hanya mereka yang mendengar dengan telinga dan hatilah yang siap menerima firman Tuhan dan akan memahami kebenaran yang tersembunyi di dalamnya. Amin. Selamat berakhir pekan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.